Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabil huril mayamin wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Terima kasih kami yang kami hormati dosen pembimbing Ustaz dan Dr. Irham, dan juga terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kami untuk memaparkan makalah yang akan susun ala kadarnya ini. Ya, semoga nanti akan mendapatkan penyempurnaan dari Ustadz kita dan juga dari teman-teman. Materi kita adalah tentang jadal Al-Quran. Jadal itu biasanya diartikan dengan debat. Dan debat merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat yang mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Pada dalam makna jadal ini adalah satu kebiasaan atau tabiat manusia. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling banyak suka membantah. Lafaz jadal dan mustaqotnya itu dalam Al-Quran terulang selama 29 kali. Dan kata hujah yang merupakan sinonim dari jadal atau memiliki makna yang dekat dengan kata jadal ini sebanyak 20 kali. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa jadal ini merupakan hal yang lumrah, yang biasa di kalangan manusia. Ya, khususnya bangsa Arab, di mana mereka adalah merupakan mad'un, ya, objek dakwah dari Nabi kita Muhammad SAW di awal permulaan Islam. Tentunya Al-Quran adalah mukjizat yang kekal, ya, dan yang paling kekal, ya, di antara semua kitab, itu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu di antara kemukjizatannya itu bisa mematahkan argumentasi siapa saja yang bisa menolak kebenaran daripada Al-Quran dalam bentuk yang luar biasa kuat yang tak pernah bisa tertandingi oleh siapapun. Ilmu yang seperti inilah yang disebut dengan jadal Al-Quran, atau sebagian ulama mengatakan ilmu hujaju Al-Quran di antara ilmu-ilmu ulumul Quran. Ya, sebagaimana di pekan yang lalu ada Aqsamul Quran, sebelumnya ada Amsalul Quran, maka pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang jadal Al-Quran. Yang akan kita bahas di eh, makalah kali ini, bagaimana pengertian jadal Al-Quran, kemudian macam-macam jadal Al-Quran, dan tujuan daripada jadal Al-Quran. Jika kita kembali kepada salah satu referensi eh, luwah yang paling fenomenal atau yang paling populer, adalah buku Lisanul Arab karya Ibnu Mandur, maka kita akan melihat kata jadal di situ diartikan dengan sidadul fatal, atau saya terjemahkan dengan tali yang ikatan tali yang sangat kuat. Secara istilah kata jadal memiliki beberapa makna. Kalau kita membuka At-Ta'rifat karya Al-Jurjani, ya ini di antara rujukan utama para peneliti Islam saat memberikan definisi secara istilah atau teknologi, yang yaitu At-Ta'rifat. Dalam bukunya At-Ta'rifat mengatakan, ya, Al-Jurjani mengatakan bahwa jadal itu adalah
Ya, pembelaan seseorang terhadap pendapatnya agar tidak dipatahkan oleh lawannya dengan hujah atau syubhat atau bermaksud membenarkan perkataannya, dan ini akhirnya ada adalah ya adalah saling berselisih atau adu argumen. Adapun dalam Mabahis fi Ulumul Quran, mana Al-Qattan mengatakan bahwa jadal adalah beradu argumentasi dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Maka dengan demikian, makalah menyimpulkan bahwa jadal Quran adalah ilmu yang mengkaji cara ya atau metode beradu beradu argumentasi dengan siapa saja yang berpotensi untuk menentangnya. Ya, jadi apa makalah menyimpulkan ini yang dimaksud dengan ilmu jadal Al-Quran. Macam-macam jadal Al-Quran eh, yang kami ambil di sini yang dari Mana Al-Qattan disampaikan bahwa ada beberapa macam. Yang pertama adalah menyebutkan ayat-ayat kauniyah di Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya menyebutkan ayat-ayat kauniyah al-makrunah bin nadhari wa tadabbur listidlal ala usulil aqaid yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk jadikan dalil ya bagi penetapan dasar-dasar ya. Kaidah seperti ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Rasulnya dan kepada hari akhir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, ini ayat yang menunjukkan tentang macam jadal dalam Al-Quran yang pertama. Kemudian kategori yang kedua, cara Al-Quran berjadal atau berdebat atau mematahkan argumen pihak lain adalah dengan membantah pendapat para penantang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Perdebatan macam ini mempunyai beberapa bentuk. Jadi untuk kategori yang kedua ini memiliki lima bentuk. Ya, pertama adalah takrirul mukhatab bi tariqi al-istifham ya anil umur allati yaslamu biha al-khasmu. Jadi bagaimana membungkam lawan bicara dengan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima baik oleh akal agar ia mengakui apa yang tadinya diingkari ya. Seperti penggunaan dalil dengan makhluk untuk menetapkan adanya Khalik ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tur ayat 35 sampai 54 ya 35 sampai 43, mohon maaf, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun ya sampai ayat 43. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau mereka kah yang berkuasa?
Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah. Maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya ini eh, bentuk istifham ya pertanyaan yang sebenarnya bukan untuk dijawab ya, tapi jawabannya sendiri sudah jelas bisa membatalkan atau mematahkan argumentasi orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, al-istidlal bil mabda' alal ma'ad. Ya, untuk macam yang kedua, untuk kategori yang kedua ini adalah mengambil dalil dengan mabda ya asal mula kejadian untuk menetapkan adanya ma'ad, yaitu hari hari kebangkitan. Ya, misalnya di dalam surah Qaf ayat yang ke-15, maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru ya. Ini menunjukkan bahwa jika Allah bisa menciptakan dari asal mula tanpa belum ada permulaan, apatah lagi menciptakan kembali setelah mereka dimatikan. Macam yang ketiga, membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran kebalikannya. Ya, seperti yang tersurat dalam surat Al-An'am ayat 91. Katakanlah siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah Allah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ya, karena mereka ini konteksnya adalah di mana orang-orang kafir tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedangkan sudah jelas-jelas Taurat juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mematahkan argumen mereka. Kemudian yang keempat ini adalah satu teori ya di kalangan usulin atau di kalangan mutakallimin adalah as-sabru wa taqsim, yaitu adalah hasul awsaf wa ibtalu an yakuna wahid minha illatan lil hukmi. Ya, sabar. Taksim itu adalah mengoleksi beberapa sifat sesuatu kemudian menjelaskan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah ilah, bukanlah satu alasan adanya satu satu hukum. Ya, misalnya dalam Al-An'am ya ayat 143 sampai 144 ya samaniyata azwaj min ad-dha'n itsnaini wa min al-ma'z itsnaini qul adzakaraini harrama am al-unthayaini am ishtamalat alaihi arhamul unthayaini ila akhir ayat, yaitu 8 binatang yang berpasangan sepasang domba sepasang dari kambing ya katakanlah apakah dua yang jantan yang diharamkan oleh Allah ya ataukah eh, ataukah dua yang betina ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya. Kamu memang orang-orang yang benar dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina ataukah yang ada dalam kandungan dua batinnya atau betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa
pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi ini di antara ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana orang-orang Yahudi mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara sabar wa taksim, mematahkan kebatilan mereka. Kemudian terakhir, dengan cara membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Contohnya adalah surah Al-An'am 100 sampai 101. Mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Ya, dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ya, ini juga mematahkan orang-orang orang-orang musyrik ya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan jin ya dengan logika akal seperti ini ya maka alasan mereka untuk musyrik itu tidak diterima oleh siapapun. Kemudian yang terakhir tentang tujuan tujuan jadal dalam Al-Quran. Nah, Hasan Asy'arqawi mengatakan di antara tujuan dari Al-Quran, yang pertama adalah sebagai nasihat dan pencerahan. Yang kedua, untuk menampakkan kebenaran. Selanjutnya, untuk meneguhkan hati kaum yang beriman. Kemudian dalam rangka menurunkan ketenangan, keamanan, dan eh, ya ketenangan ya. Ya, ini sakinah dengan mutmainnah. Jadi saya terjemahkan sama-sama ketenangan. Mungkin nanti ada mungkin terjemahan yang lebih baik. Untuk menenggelamkan kebatilan dan menunjang kalimat al-haq, menjunjung kalimat al-haq, kemudian untuk memperingatkan dan memberikan efek jera kepada para pengikut hawa nafsu. Ya, mohon maaf ini belum sempurna, ya kami belum sampai pada kesimpulan dan daftar pustaka. Ya, eh, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas sangat segala ya sangat banyak sekali kekurangan dari makalah kami ini. Mohon pencerahan dan bimbingan dari Ustadz Irham dan juga dari teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi makalah yang disampaikan oleh saudara Al-Ustaz Gampang Gidiono. Jadi bagi teman-teman yang kurang jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Gampang, maka saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan atau sanggahan terhadap materi yang disampaikan oleh Ustaz Gampang kepada teman-teman, persilakan dengan Ustaz Hikmawan Aldi Sakti. Ya, terima kasih yang atas kesempatan diberikan oleh moderator. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh saudara Ustaz Gampang mengenai tentang jadal Al-Quran ya. Ada yang menarik di sini mengenai tentang jadal Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah dalam debat ini atau jadal dalam Al-Quran ini itu apa istilahnya ya? Tentu kalau kita lihat pasti berbeda ya dengan debat yang eh, konteks pada umumnya. Nah, apakah misalnya ada enggak kira-kira rukun sama yang kemarin kan ada kayak majas itu kan ada rukun-rukunnya. Nah, apakah dalam jadal ini ada ciri-cirinya atau rukun-rukunnya yang bisa mengatakan bahwa bisa mengatakan bahwa ayat ini termasuk dalam Allah menjadal ya, Allah mendebat ya. Allah mendebat atau maknanya tentang memberikan debat kepada penantang-penantangnya. Penantang-penantang Al-Qur'an ya. Nah, apakah di sini apa? Apakah di sini ada rukun-rukun atau syarat-syarat atau ciri-ciri ya, ciri-ciri ayat yang dikategorikan masuk dalam
kategori ayat yang mengandung ayat yang ayat jadal ya, jadal Al-Qur'an. Nah, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dalam jadal Al-Qur'an ini apa istilahnya? Ayat-ayat yang termasuk dalam jadal itu, apakah dia semua awalnya itu murni, semuanya itu ada asbabun nuzulnya, artinya ada pertanyaan sebelumnya atau ada kejadian sebelumnya sehingga Allah mendebat hal-hal tersebut melalui dengan ayat-ayatnya, ataukah hanya sekedar penegasan. Nah, itu mungkin bisa ditangkap. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Eh, Kemudian saya persilakan kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan masukan ataupun pertanyaan. Saya persilakan dengan hormat. وما هو بقولي لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا وما تشاءون. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, saya persilakan dulu Saudara Gampang Budiono untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hikmawan Ali Sakti. Tafadhal, Ustaz. Terima kasih pertanyaan dari saudara kita Ustaz Hikmawan. Eh, ada dua tadi ya. Yang pertama tentang jadal Al-Quran, apakah ada unsur-unsur sebagaimana unsur-unsur yang materi yang lalu seperti kosam, amsal ya. Jadi ada rukun-rukunnya sehingga jika ada rukun-rukun itu atau unsur-unsur itu disebutkan kalau dulu kosam, kemudian ada masal, apakah ada juga seperti itu dalam jadal? Maka sependek pengetahuan kami tidak ada seperti itu, ya tidak ada ini khusus, ya tidak ada apa namanya bentuk khusus, ya. Jadi oleh karenanya kesimpulan dari kami tentang arti jalan dalam Al-Quran itu lebih kepada eh, bagaimana cara Al-Quran beradu argumentasi dengan siapa saja yang berpotensi untuk menentangnya. Artinya belum tentu menentang ya, karena jadal ini adalah konsep bagaimana Al-Quran menyampaikan argumen-argumen. Dan ini secara umum sebenarnya tidak hanya kepada penentangnya, tetapi yang berpotensi. Artinya semua orang kan berpotensi untuk menolak Al-Quran ya jika dia tidak mendapatkan hidayah. Akan tetapi jadal ini sebagaimana disebutkan di tujuan jadal itu memang ada usul jadal yang hanya menyampaikan apa namanya beberapa argumen secara umum ya untuk memberikan nasihat ya kepada kaum muslimin atau kadang juga meneguhkan ya tasbit tasbit kulubil atau akdam al mukminin ya. Jadi bagaimana cara itu Al-Qur'an menyampaikan apa namanya argumen-argumen secara umum, itulah yang disebutkan dengan jadal Al-Qur'an. Ya, jadi tidak identik dengan para penentangnya sebenarnya, akan tetapi siapa sih yang akan berpotensi menentang itu ya. Jadi kalau kita misalnya melihat di antara tadi macam jadal yang pertama itu yang disebutkan oleh mana Al-Qattan yang sempat kami nukil tadi, yaitu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau memaparkan ayat-ayat kauniyah. Nah, ini kan tujuannya untuk seseorang itu mentadaburi, seseorang itu melihat
memikirkan hal itu sehingga semakin kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan umum sebenarnya ya, tidak hanya berlaku kepada yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di sini ya ayuhan nas. Ya kalau kita mendapatkan ya ayuhan nas ini kan berarti mukhatabnya ini secara umumnya, dan masuk ke situ adalah orang-orang kafir dan juga orang-orang yang beriman. Karenanya kami menyimpulkan bahwa untuk jadal Al-Quran itu tidak ada usul khusus yang terdiri dari rukun-rukun, ya sehingga dari situ bisa kita sebut ini jadal dan ini bukan jadal. Ya saya kira itu wallahu alam. Kemudian yang kedua pertanyaan tadi, apakah ada sebabun nusul atau berkaitan dengan sebabun nusul? Ya, itu juga tidak juga. Ya, dari jawaban yang pertama sudah nampak ya bahwa tidak tergantung pada sababun nuzul. Artinya tidak, belum tentu ada ayat di situ yang bisa kita simpulkan itu adalah jadal, bahwa itu ada sababun nuzulnya. Dan perlu kami sampaikan bahwa jadal itu eh, dari beberapa yang dipaparkan oleh penulis buku Ulumul Quran, ya di antaranya Az-Zarkashi, ya, atau dalam Al-Itqan As-Suyuti, ya. Kemudian di beberapa buku-buku lain, ya itu macam-macam itu pemaparannya, tidak tidak satu warna, ya tidak satu warna. Nah, dan ada beberapa juga yang menulis secara khusus ya tentang jadal Al-Quran dalam satu buku. Itu pun juga dengan pemaparan-pemaparan yang sedikit berbeda, tapi intinya bagaimana itu ijazul Quran, kemudian Quran nampak dari sisi pemaparan argumentasi Al-Quran itu sendiri. Ya, saya kira itu ya. Jadi tidak tergantung pada, tidak meski ada sababun nuzul, kemudian baru ada jadal, atau jadal tidak meski didahului dengan satu sababun nuzul. Ya, sebagaimana kebetulan kami dulu yang pemateri sababun nuzul juga, sababun kalau tidak salah ya, atau yang lain saya agak lupa. Ya, sebagaimana ayat juga tidak semua ayat itu ada sababun nuzulnya. Nah, begitu juga jadal itu juga tidak tergantung pada sababun nuzul. Artinya tidak mesti ada satu jadal kemudian terdahului oleh sababun nuzul. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, eh, bagaimana saudara Hikmawan tadi atas jawaban dari saudara Ustaz Gampang Lidiono? Apakah ada tanggapan atau masukan? Saya persilahkan dengan hormat. Ya, saya rasa mungkin cukup ya. Mungkin teman-teman mungkin yang mau bertanya lagi. Ya, mungkin cukup ya bagi saya jawaban dari saudara Gampang. Ya, saudara Ahmad, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan ialah, apakah dalam berbagai macam-macam jadal Al-Quran itu, apakah dalam itu macam-macam tersebut itu memiliki metode masing-masing dalam menyampaikan, memaparkan hasil pendapat mereka? Dan kemudian, apakah ada nilai etika dalam menyampaikan sebuah argumen kita? Apakah ada batasan-batasan tersebut ketika kita menyampaikan argumen kita kepada lawan bicara kita? Mungkin itu saja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilahkan Ustaz Gampang untuk menjawab pertanyaan dari saudara Akwas. Silakan dulu, Ustaz. Terima kasih. Eh, Pertanyaannya tadi kayaknya dua ya. Pertama itu adalah tentang apakah dalam macam-macam itu ada metode masing-masing. Ya, metode masing-masing. Eh, Sependek yang kami baca itu, ya pemaparan-pemaparan para ulama itu ada yang mengatakan ada anwa, ya ada anwaul
munadharat atau al-jadal, ya. Ya, sebagian juga ada makan torikoh, ya. Ada yang mengatakan torikoh itu al-jadal, ya, termasuk mana al-qatton, ya. Sempat ada pembahasan tentang torikoh itu al-jadal, ya. Akan tetapi eh, kalau kami perhatikan itu antara torikoh dengan macam itu kayak baku-baku masuk, ya. Artinya pengklasifikasian metode dengan macam itu saya perhatikan tuh baku masuk saja menurut saya gitu. Makanya saya paparkan di sini macam-macam dan saya tidak paparkan tentang metode. Ya. Akan tetapi kalau kita mau misalnya mengambil salah satu beberapa pendapat, ya, pendapat misalnya ke Imam Suyuti misalnya dalam Al-Itqan, ya ini misalnya ada beberapa macam yang kalau saya perhatikan sama juga kurang lebih kalau kita membahas tentang metode gitu. Jadi, ya, di antaranya beliau ada al-isjal, ya, kemudian ada al-intiqal, ya, kemudian ada uh, muna munaqadah, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi menurut kami sendiri eh, apa metode-metodenya, ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti saat kita menginginkan macam jadi tidak ada metode khusus, ya, yang mengatakan apa jadal ini masuknya pada metode begini-begini, ya. Saya tidak apa mengklasifikasikan ada metode-metode khusus, ya. Jadi kami cukupkan hanya pada eh, macam-macam jadal, ya. Jadi kami sendiri melihat bahwa macam-macam jadal itu eh, kalau secara global yang disampaikan oleh Mana Al-Qatan itu ada dua, ya, maka kami menyimpulkan itu dua itu bisa dikatakan itu adalah metodologi jadal, ya. Jadi metode yang pertama, ya, kemudian dengan metode yang kedua yang memiliki eh, lima lima macam tadi itu, ya. Mungkin itu tentang metode. Yang kedua, Kak, apa lagi itu tidak terlalu jelas pertanyaan yang kedua. Nilai etika dalam berargumen terhadap lawan bicara kita. Apakah ada nilai batasannya? Batasan dalam berargumen Ya, dalam konteks bagaimana? dalam menyampaikan hasil pendapat kita kepada lawan bicara kita. Ya, kalau eh, misalnya kita mengambil beberapa ayat yang sempat disinggung oleh beberapa penulis tentang jadal Al-Quran, ya, itu ada yang mengatakan jadal itu eh, dari sekian yang dipaparkan dalam Al-Quran itu semuanya madmum, hanya ada tiga yang mamduh, ya, yang mamduh yang terpuji. Di antara yang terpuji itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan." Ya, mungkin semoga ini bisa menjawab pertanyaan saudara kita, yaitu wajadilhum billati ya ahsan. Jadi mujadalah itu harus dengan cara yang baik, ya. Di mana ada ayat-ayat yang lain, wajah dalu bil batili liyudhidu bil haq. Kebiasaan orang-orang kafir itu berjidal, beradu argumen untuk menampakkan kebatilan, ya. Adapun orang yang beriman itu harus jidal billati ya ahsan, ya. Jadi eh, berargumen dengan hal-hal yang baik, dengan argumen-argumen yang benar, ya, dengan etika-etika juga yang baik, ya. Dalam ayat lain, wala tujadilu alal kitabi illa billati ya ahsan. Jadi janganlah engkau adu argumen berjidal dengan orang-orang ahli kitab kecuali dengan apa yang lebih baik, ya, kecuali dengan argumen yang benar dan tentunya
Jika kita beradu argumen itu adalah di situ ada hikmahnya, di situ ada maslahatnya ya. Sehingga tidak terjadi satu perdebatan yang biasa disebutkan perdebatan kusir yang tidak jelas arahnya. Ya mungkin itu mungkin nanti bisa ditambahkan teman yang lain atau Ustadz. Ya, bagaimana saudara Akwas? Masih ada tanggapan? Alhamdulillah, bisa dipahami. Masih. Selanjutnya teman-teman yang lain dari Abdillah mungkin, dari Ustaz Yusril atau Ustaz Nur Maidah, ada pertanyaan? Ustaz Abdillah? Belum ada dulu, Ustaz. Baik. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya persilakan dosen kita, Ustaz kita untuk memberikan pengayaan atau eh, masukan-masukan pada materi kita hari ini. Pada Ustaz saya persilakan dengan hormat. Mana tadi daftar pertanyaan? Belum ada. Moderator, daftar pertanyaan tidak ada, Pi. Kita sisir satu per satu. Sudah ada. Coba ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan ini, Ustaz, tapi saya tidak catat ini, Ustaz. Catat ini kalau mencet, kalau kalian mencet, ingat setiap catat supaya kita sisir sebentar satu persatu. Begitu kita lihat makalahnya dan apa isi dan apa yang tadi yang kita diskusikan ya. Makalah jadal. Oke, kita tampilkan share screen. Oke, coba. Oke, sudah kelihatan semua? Sudah? Atau belum kelihatan? Sudah Ustadz. Sudah ya, alhamdulillah. Oke. Yang pertama, coba lihat baik-baik. Ya, mumpung kita tampilkan ini, dan ini mumpun cepat diskusinya ini cepat ini, tidak seperti kemarin-kemarin lama ya. Berarti ada kesempatan saya untuk melihat dua hal, aspek metodologi, penulisan, dan sistematikanya, dan yang kedua adalah aspek substansi, isi, dan referensinya. Oke, coba kita lihat. Yang pertama tentang metodologi, penulisan, dan sebagainya. Oke. Kalau tidak salah, di semester ini Anda belajar sama Dr. Kamal dan Dr. Arif itu metode penulisan. Saya salah atau saya benar? Iya, Ustaz, iya, iya. Nah,
Oke. Input dan output dari itu adalah Anda sudah memiliki gambaran judul dan paling bagus lagi kalau sudah ada nih proposal singkatnya. Apakah ada latar belakang singkat, minimal ada rumusan masalah dan sebagainya. Sudah ada judulnya semua. Gampang, ajukan lagi judulnya dengan NIM barunya dan seterusnya yang lain. Kalau tidak salah, kata dosen Anda belum ada ya judul yang Anda ajukan di metodologi penelitian. Belum ada ya? Atau sudah ada? Sudah, Saya Ustaz. salah deh. Hah? Sudah. Sudah ada. Sudah ada. Satu orang. Gampang. Sudah selesai. Yang dulu Ki Ustaz. Yang lama, Ya, Ji. makanya ya gampang ajukan ulang ya dengan NIM barunya ya. Nah, baru kasih Oh lihat iya, lagi Ustaz. Ustaz Sodik. Yang lain bagaimana? Belum ada judulnya yang lain. Kalau saya terus ada di metodologi penelitian. Siapa bicara ini? Siapa? Yang mana bicara nih? Hidayah, siapa bicara nih? Oh, tadi Iya, udah saya. iya. Oh iya. Ah, oke, oke. Sudah ada judulnya. Oke, wah, bagus. Kalian juga kasih ada ya, baru ajukan langsung cepat. Apalagi ini akhir semester 1. Nanti Anda tidak ada kegiatan Anda, sudah bayar SPP atau sebelum bayar SPP sudah final dan seterusnya daripada kosong ini. Tidak ada dilakukan dan seterusnya. Lebih baik judul, ajukan langsung proposal, ada MSK-nya langsung seminar proposal sehingga enak ya. Anda ujian proposal awal semester 2 atau bahkan sebelum semester 2 Anda sudah proposal supaya Anda tidak terganggu kuliah Anda ya dan seterusnya. Ya, oke. Kami sangat berharap ini Anda selesai semua bersama-sama, Anda masuk bersama, Anda selesai juga bersama. Oke, mari kita lihat metode penulisannya ya. Apakah kalau tentang pedoman KTI dibahas waktu penulisan karya tulis ilmiah, metode penelitian dibahas atau tidak penulisan KTI atau cuma metode saja? Metode saja, Bagaimana? metode saja, Ustaz. Metode saja kan? Metode Oke. saja. Betul, betul. Tidak salah juga. Kalau hanya metode saja. Karena sudah dibagikan pedoman KTI-nya. Kita juga begitu. Kita juga begitu. S3 saya juga itu pakai pedoman ini. Tidak ada di dalam mata kuliah. Kan ada yang pedoman, tinggal dibaca. Ya, tinggal dia khatamkan. Apalagi kita ini anak tafsir hadis Al-Quran. Suka mengkhatam-khatamkan ya. Al-Quran lagi kita bisa khatamkan. Masa pedoman KTI. Tidak. Masa pedoman KTI tidak bisa kita khatamkan. Ya kan? Ah, oke, oke, oke. Oke. Yang pertama, coba lihat judul. Ah, Jamriyah 12. Fontnya 12. Kalau di pedoman itu, awal judul ingat ya. Lihat pedoman ya. Saya benar atau salah, itu berdasarkan pedoman. Ya, belum ada pedoman terbaru, tapi yang lama saja kita pakai dulu. Itu judulnya saya minta nanti ke depannya diperbaiki semua. Kemarin-kemarin juga yang belum sempat saya lihat ini. Eh, Sesuaikan saja ya. Judul itu 12. Salah. Kalau Anda katakan 12 itu kurang tepat. Yang benar itu 14. Di sini saya lihat 12. Ya. Yang tepat itu adalah 14. Nanti diubah. Ya. Oke, kemudian ini sudah tebal. Bagus. Sudah benar itu kalau tebal. Ya. Oke. Kemudian ini spasi-spasinya. Kasih spasi satu. Kasih begitu. Ya. Nah, coba lihat. Lihat di pedoman contohnya. Ya. Nah, oke. Oke. Diperbaiki baik-baik. Spasinya. Oke. Kemudian tetap spasi satu. Kemudian jangan katakan kita ini program studi ilmu Al-Quran dan tafsir kalau buat makalah. Biasakan itu tambah program magister. Jadi kalau misalkan mau program studi atau prodi, ilmu Al-Quran dan tafsir, biasakan itu. Kalau begini, mohon maaf, seperti S1 di Suluddin. Hmm. Nah, biasakan ini. Nah, jadi ingat ini.
Ini kata kuncinya nih. Prodi atau program studi, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, program magister pasca sarjana. Biasakan ini ya. Biasakan ini penyebutannya. Biasakan. Yang ini sudah bagus. Segitiga terbalik. Oke. Kemudian olehnya kasih titik dua. Sudah ini tidak ada misalnya salah ya. Kemarin mungkin kita tidak sempat bahas ini. Ini namanya tidak tebal. Tidak tebal. Dan namanya semua kapital. Ya. Ini spasinya juga. Spasinya juga. Ya. Ini tidak ada jaraknya ini. Nah, di caranya di situ tadi. Masuk di paragraf. Ya, masuk di paragraf. Nol di sini. Nol. Nol. Sudah bagus. Dan kasih bawa-bawa sampai sampai batas. Bawa-bawa. Ini berapa fontnya? Kenapa 11? 12. Ini 12 bukan 14. Ini 12 benar. Begitu. Ya. Jadi ini khusus ini 14 dan tebal. Oke, dan seterusnya. Nanti dilihat baik-baik. Ini juga terlalu besar. Lihat pedoman bagaimana anunya besarnya. Disesuaikan di pedoman ya. Nah, lihat lagi, kemudian nanti lihat lagi jaraknya di pedoman. Bagaimana perbandingan antara judul, kemudian jaraknya dengan logo, kemudian logo jaraknya dengan kata makalah atau jenis penelitian lainnya, skripsi, tesis, dan sebagainya. Oke, kemudian jaraknya itu skripsi dengan kata-kata apa tadi jenis dengan kata-kata diajukan. Oke, bagaimana jaraknya itu? Kemudian lihat lagi bagaimana jaraknya itu dengan nama Anda, oleh dan nama. Itu harus tahu itu. Ya. Kemudian bagaimana jaraknya lagi nama dengan itu pasca sarjana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penting ini. Jadi penting. Sekarang kita bandingkan. Ini masalahnya kalau kita belajar online. Eh, coba. Ada yang pedoman KTI. Kalau kita belajar offline, saya mau tampilkan dua, satu layar dua, dua yang ditampilkan ya. Tapi kalau ini offline, online terus saya satu layar langsung dua tampilan. Oke, kalau begitu ada yang bisa buka di sini anu. Pedoman KTI tentang sampul. Coba pedoman KTI sampul. Coba nanti bandingkan yang saya tampilkan. Kita lihat sampulnya stres gampang. Kemudian kita bandingkan dengan di pedoman KTI. Baru kita jadal ini, jadal. Ini langsung aplikasi jadal ini. Kita langsung diskusi, debat ini. Kenapa langsung begini nih, ya? Kenapa cocok ini kah atau bagaimana? Coba. Hmm. Coba kita tampilkan. Nah, kita tampilkan punya Ustaz. Oke, kemudian kita sesuaikan. Sesuaikan. Nah, oke. Oke, kalau begitu saya screenshot di pedoman KTI ya. Pedoman KTI itu
Dan contoh judul coba lihat di halaman 101 ya dan seterusnya. Dan kalau 101 itu masuk S1 mungkin 105. Mungkin contohnya itu kalau pasca. Oh, bagaimana semua pakai laptop? Tidak ada yang pakai laptop? Bagus kalau pakai laptop ya. Supaya ada di HP kita lihat, ada yang wah, aku pas tidak pakai laptop. Banyak yang tidak pakai laptop. Oke. Sudah ini tidak mau lagi bahas kisampul. Bosan, Mak. Nah, lihat baik-baik. Betul halaman 105. Oke, oke, oke. Saya kirim di grup. Hmm, Saya kirim di grup. Oke. Saya kirim di grup. Bandingkan yang saya kirim di grup dengan sampulnya Ustaz Gampang ini. Hmm. Ada bisa mengkomen? Coba. Sampulnya. Ada yang bisa mengkomen? Apa perbandingannya? Apa perbandingan? Silakan, Pak. Apa perbandingannya? Coba. Semua orang memiliki komentar minimal satu. Coba, coba. Lampirannya Ustaz. Coba, silakan komen. Oke. Pertama, Yusril. Silakan komen. Apa bedanya? Pada tulisan Apa beda? harganya Ustaz, di bawah. Apa-apa? Apa-apa besar-besar, besar-besar. Yang benar itu program pasca sarjana. Oke, oke, oke. Saya jelaskan. Betul. 10 tahun yang lalu, pasca itu pakai program pasca sarjana. Betul. Itu kalau tidak salah, sejak 5 tahun terakhir, statuta pasca sarjana sudah dihilangkan lagi kata program. Berarti benar ini anunya SAS gampang. Jadi sekarang sudah eh, tidak dihilangkan kata program ya, langsung pasca sarjana. Berarti oke ini 2013 sudah dihilangkan ya. Oke. Oke, bagus. Itu yang bagus karena sudah ini pakai program semua ya. Ini juga pada program dulu memang betul masih kata-kata program. Sekarang sudah hilang. Sudah hilang ya. Ya, oke, sudah hilang. Oke, yang benar itu hilangkan program. Berarti ini benar. Oke. Bagus. Anda sudah tahu apa perbedaannya, tapi saya sudah luruskan. Bagus. Apa lagi bedanya? Setelah Yusril gampang, segampang sendiri. Apa bedanya? Bedanya tadi Logonya banyak bedanya. Banyak bedanya tadi. Sekarang sedikit mana bedanya? logo logonya Ustaz. Oke. Benar. Oke, logo juga. Logo lama betul. Logo baru yang sekarang kita pakai. Oke. Mantap. Oke. Sudah dapat perbedaannya. Afwas, apa bedanya? Di sini kulihat Ustaz, Bolki namanya Ustaz. Tidak boleh gitu. Tidak boleh. Lama Malik Idris. Ah, coba cari yang lain. Ah, coba cari yang lain. Tidak boleh gitu. Mungkin cetakan dia atau apa. Dan seterusnya. Atau Ada lagi salah Ustaz. atau apa. Ada Tidak. Ya. titik kedua Ustaz. NIM titik dua. Itu Ada yang titik pakai, kedua. itu yang benar. NIM-nya pakai titik dua. Oke, bagus. Oh. Oke, bagus. NIM-nya titik dua. Oke. Oke. Sekarang coba lihat ja- jarak antara judul dengan logo. Nanti kau lihat sendiri saya. Ini juga logonya mungkin ini kan ya Gimpe. Nanti di mana tadi itu yang mana? Yang tidak Gimpe. Ya. Ingat kalau mau taruh logo jangan taruh logo begini.
Jangan juga tarik logo dari sini. Nah, itu bisa tidak simetris. Ya. Tapi cari logo dari sini. Ini, atau ini, atau ini, atau ini. Nah, baru ditarik. Saya tidak gitu. Ya. Oke, dan seterusnya. Oke, kurang lebih. Tinggal jaraknya coba lihat ya. Jaraknya, kasih ke bawah-bawahnya. Nah, jarak-jaraknya. Kita mau atur kiri juga nama, bagaimana jaraknya lihat di anu. Kita mau atur kiri. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oke. Saya rasa kita sudah tahu semua. Nah, yang ingin saya jelaskan yang lebih lanjut ini yang paling ini yang paling urgen juga. Coba lihat kita kembali ke laptop. Coba lihat cara menulis. Ini sudah ada batasan menulis di sini. Nah, A-nya ini jangan di sini. Nah, oke, A-nya jangan di situ. Bagaimana caranya? Hanya harus Anda tarik. Harus Anda tarik di sini. Nah, kasih begitu. Ya, kasih begitu. Harus tarik begitu. Tadi tadi bagaimana? Di sini. Nah, ya. Nah, begitu, ya. Nah, itu dilihat baik-baik. Nah, ini. Nah, yang kisah salah lagi anunya, terjemahnya. Hmm. Kan baru nih kasih footnote-nya di mana? Kasih footnote-nya di sini. Ya. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Perbaiki. Nah, kata Al-Quran saya lihat dua macam. Nah, sudah deh. Capek membahas metodologi. Nah, langsung kita lihat diskusi. Ya. Begitu pula nanti besok-besok apa lagi namanya pembimbing penguji Anda, promotor ke promotor dan penguji Anda. Enaknya itu pembimbing dan penguji cuma mengarahkan tentang substansi, isi, materi, referensi, ya arah kemana ini nanti tesis Anda itu enaknya. Tapi masalahnya, faktanya kita sebagai pembimbing atau penguji ada saja yang mengganggu konsentrasi kita tentang metodologi ya. Nah, saya minta bantu itu pembimbing dan penguji kita jangan kasih salah-salah metodologinya sehingga materi tak luas ki ya. Karena biasa kalau kita dalam seminar proposal atau apa dibatasi ki cuma 10 menit, ya kan? Nah, kalau 10 menit kita dibatasi, ya, tidak dijelaskan. Riskan kita ulangi terus, mengganggu konsentrasi, dijelaskan. Mengambil waktu untuk ya. Nah, termasuk ini minta tolong. Nah, ini harus lihat KBBI. KBBI itu pakai Z, lafaz, atau pakai L, atau pakai S, atau apa. Ya, nah, yang mana benar? Saya tulis misalkan di kolom chat. Lafalkah benar? Lapaskah benar? Atau lafaz yang benar? Sama juga. Anda ini ustaz-ustaz semua. Yang mana benar? Nah, yang mana benar? Harus tahu itu. Oke. Kalau transliterasinya yang mana benar? Kalau menggunakan via KBBI, nah, yang mana benar ya? Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Kita lihat isi dari materinya. Ya, bisa, Pengertian, Ustaz. macam-macam. Ada pertanyaan? Ya. Kenapa? Kenapa? Footnote itu setelah titik atau gimana, Ustaz? Atau sebelum titik? Setelah titik. Setelah titik atau setelah koma atau setelah titik dua. Setelah ada titik dua, nah, Iya. misalkan sebagai berikut titik dua, kasih footnote. Kemudian atau setelah titik atau setelah koma, boleh. Cuma ingat baik-baik, minta tolong sekali supaya setiap paragraf yang Anda buat harus ada footnote. Kalau itu adalah sumbernya berasal dari
eh, buku-buku yang lain atau referensi yang lain. Kalau tidak ada footnote-nya, ingat kita sebagai pembimbing, penguji dan seterusnya itu menganggap ijtihad pribadi Anda. Jadi Ustaz Abdillah ini kalau tidak ada footnote-nya, nah, seakan-akan ini ijtihad pribadi Anda. Contoh kita lihat ini yang ditulis oleh Ustaz Gampang. Oke. Ini sampai sini Ustaz Gampang. Kita mau anu langsung ini. Ini sampai sini. Bahkan satu halaman ini sampai sini ya. Oh ini ya, ini oke. Sampai sini ya. Oke. Yang saya boleh ini Ustaz Gampang. Saya mau tanya tidak ada footnote-nya. Betulkah ini adalah ijtihad pribadi Anda? Sebagaimana? Ah, sampaikan dulu. Betul ijtihad pribadi Anda? Ingat, teorinya kalau tidak ada footnote itu dianggap ijtihad pribadi Anda. Nah, bagaimana Ustaz Gampang? Bukan Ustadz itu. Ada dari referensi juga. Oh, dikutip dari referensi. Betul. Kalau Iya. begitu mungkin mungkin cuma aneh ya, mungkin lupa atau apa ya. Ah, tapi ingat orang lain akan menganggap apalagi kalau tidak ada footnote itu menganggap bahwa itu adalah ijtihad kita. Apalagi terjemah Al-Quran, sekarang terjemah Al-Quran kan yang saya kirimkan kemarin itu lihat berdasarkan langsung web Quran Kemenak, ya. Saya lagi ini belum bisa berada belum berani ini menerjemahkan sendiri Al-Quran ini. Atau ini terjemahan segampang juga terjemahkan sendiri ijtihad pribadi. Dari web kemana Oh, Ustadz? dari gue Kemenak. Ah, berarti caranya segampang sudah benar web Kemenak, cuma tidak dikasih footnote. Ah, cuma tidak dikasih footnote. Subhanallah. Oke. Afwan Ustaz, mau bertanya Ustaz. Oh, oh, aku masih mau bertanya. Nah, Jadi itu kenapa itu? footnote kemana? Jadi itu footnote kemana Ustaz? Di copy saja atau ada lagi ditambahkan Ah, catatan dikasih Ustaz? Mendeley. Paling bagus itu dikasih Mendeley dan kalau Anda kasih Mendeley, tampil itu biasa ada tanggalnya, tanggalnya. Nah, kalaupun tidak pakai Mendeley belum sempat, ingat lihat lagi di pedoman bagaimana menulis atau mengutip footnote melalui web. Sama juga pada akhirnya ada tanggalnya. Tanggal berapa Anda kutip? Misalkan hari ini tanggal atau kemarin tanggal 15 Desember. Ada tanggalnya. Kalau Mendeley juga begitu. Ada tampil tanggalnya. Paling bagus itu ada kurang kemenaknya, slash apa, Gentara itu. Gentara. Karena di web itu, kalau Anda copy itu, pasti ada. Oh ini juga. Oh, nanti segampang dan semuanya. Minta tolong nanti dikasih Qurannya, Quran surah apa ini? Ya, Quran surah apa? Nah, ketika Anda copy itu, kalau Anda paham dan seterusnya, Anda akan tahu. Walaupun menggunakan huruf-huruf atau angka-angka atau apa itu simbol-simbol kalau web, kita akan tahu ada kodenya. Oh ini surah ini nak kaji, ini surah ini nak kaji dan sebagainya. Ada itu. Minimal saya berikan kata kunci minimal itu kalau Anda copy di web surah keberapa dan ayat keberapa ada tertulis di situ. Misalkan surah Al-Isra Anda sudah tahu surah keberapa? 10, 14. Oh, kemudian ayatnya ayat 2, 3 kentara itu, ya. Dan seterusnya. Ada. Jadi begitu. Ada tanggalnya itu Ustaz Afas, ya. Lihat saja juga di pedoman dan kalau Mendeley bagus, biasa otomatis itu anunya ayatnya. Mendeley itu sekarang kita pakai Turabian, tetapi bocoran untuk akan datang itu adalah humanistis. Humanis ya, lebih 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 simpel dan seterusnya. Oke, tidak ada foto. Oh ini, lafal jadal dan mustaqnya disebut 29 kali. Kata hujjah hampir sama dengan jadal tersebut 20 kali. Oke, oke, oke. Referensinya adalah Hasan Syarkawi, Jadal fil Quran. Oke, sebelum kita lihat, coba lihat. Dalam menulis footnote, apanya yang salah ini? Coba Ustaz Abdillah. Menurut Ustaz Abdillah, sudah benar ini cara menulis footnote-nya, eh, cara menulis footnote-nya
Terus gampang. Ya, Bagaimana Abdullah? No comment atau mau mengomentari? mungkin Sudah benar? agak agak ujung sedikit. Apa itu agak ujung maksudnya? Pak, nomornya Ustaz. Bisa enggak? Kasih mana? Kasih begini? Iya, iya. Dan Begini? kebesaran tulisan. Iya, Bukan tulisannya kebesaran. kebesaran. Coba saja tahu Betul, 10. betul. Saya juga kasih besar gini. Saya Oh, juga kasih besar ke. oh iya. Mau kasih begini ya. Kekecilan seng. Gitu aja. Tetap kita tahu 10 tuh. Oh Coba gitu. fontnya 10. Ya. Oh di Jangan zoom lihat begitu besar. Ustaz. Ih, ada ke orangnya Abdillah ini. Kita kelihatan orangnya. Ada suara, ada gambar. Nah, Iya, oke. Jangan. Jadi begini satunya. Di sini paling ujung. Menurut Anda. iya. Hmm. Biasanya otomatis Oke. Ustaz. Sudah otomatis sih. Oh, iya, iya. Nah, sudah lihat pedoman Ustaz Abdillah. Baca pedoman. Ada yang lain bisa mau berkomen, mengomentari. Katanya Ustaz Abdillah kasih di sini di satu. Ada bisa. Yang mana? Siapa mau komen? First line Ustaz di situ Ustaz. Ah, 1,25 first line. tulisannya sama dengan paragraf. Nah, Iya. coba lihat awal paragraf. Nah, di sini. Coba lihat ini. 1,25 tuh. Itu, oke. Awal paragraf. Berarti baku lurus dengan oke. Baku lurus ini. Baku lurus ini kan? Iya. Dan ini sudah benar satu langsung nama yang biasa banyak kalau pakai spasi. Yang pakai spasi. Sus gampang ini Hasan Al-Sarkawi orang Arab atau orang orang apa ini? Orang Arab, Ustaz. Orang Arab, Ustaz. Oh, orang Arab. Oke. Kalau begitu kasih transliterasi. Ya. Oke, kasih transliterasi. Artinya kalau Ustaz Eh, tapi hmm. kalau nama Arab toh, tapi orang Indonesia berarti tidak dikasih transliterasi di. Tidak. Sebut saya Irham, tidak usah kasih transliterasi. Muhammadnya, tidak usah. Tidak Oh, usah. tapi kalau Irham Saudi, misalnya bahasa Arab Irham begitu pakai iya kalau transliterasi. orang Arab, ya kasih transliterasi. Kalau orang Arab, makanya ditanya ini orang Arab atau orang ini. Kalau gampang sih, gentar sekali bukan orang Arab. Gampang dari Yudo, ya kan? Ya, susah kasih orang Arab. Kalau ini orang Arab, kasih transliterasi. Oke, jadi transliterasinya kasih ada. Ya, semua ini ada. Apa ini? Manyaul. Ini Apa ini misalnya manyaul? mansyaatul Ustaz. Man, Oh, itu manyaul. Karena saya kira nama apa itu? Penerbit. nasirnya itu mansyaatul ma'arif Iya, Ustaz. penerbitnya. Itu. Nama penerbit itu. Karena saya tanya, Indonesia ini atau Arab? Dia bilang Arab. Kalau Arab, apa? Oke. Oke, perbaiki. Yang kurang lagi di sini ya, tahun berapa? Tahun berapa? 2000 atau 2000 berapa? 95 atau berapa? Ya. Berapa? Dan ini juga, hilangkan koma. Tapi Ustaz kalau tidak dapat Kalau kan tidak ada, biasa kita coba dapat lihat halaman um, 100 singkatan itu. Begini, TTH, tanpa tahun. PTH. Nah, Oh iya. dan ingat, baik di footnote maupun di paragraf, jangan lupa kasih titik. Jangan lupa kasih titik ya. Nah, dan seterusnya. Tapi Ustaz sebelumnya Hmm. untuk footnote Ustaz, untuk tempat Ustaz. Kenapa ya? Nama tempat transliterasi juga enggak Ustaz. Masa misalnya kalau Beirut Ah, itu kan apakah kita tulis Beirut atau oke. Beirut bagaimana? Oke. Pilihan untuk Anda. Namanya tempat, kota. Misalkan Kohiro. Kalau Anda tulis Kairo, berarti Indonesia. Ya, kalau Anda bilang Kohiro, Al-Kohiro, Kohiro berarti ada yang panjang. Kalau pakai Beirut, Indonesia. Lihat KBBI. Pilihan ada dua. Lagi-lagi pilihan Oh, ada dua, bisa dikasih transliterasi atau sesuai dengan KBBI. Nah, kalau KBBI, lihat itu kota Beirut di KBBI. Pakai kalau tidak salah, Beirut.
Oke. Kalau transliterasi berarti by root, ada tanda panjang root, nah, ya kan? Nah, oke, dua pilihan, dua pilihan. Sama kalau Anda menulis kata sholat, ya kan? Kalau KBBI sholat itu begini, ya. Oke. Oke, coba dilihat di kalau tapi kalau di tadi ustaz kan kita jelaskan ustaz dan seterusnya. Ah, itu juga kalau transliterasi, nah berarti S-nya titik, pakai titik ya. S titik. Sola baru la-nya panjang. Nah, itu. Tapi ingat, apapun pilihan Anda harus benar. Kalau Anda menganggap Indonesia KBBI, berarti kan Anda harus merujuk dengan benar. Ya, kalau Anda kasih transliterasi, jangan juga setengah-setengah, kasih benar juga. Yang banyak biasa terjadi di mahasiswa, kasih transliterasi supaya keren, salah. Atau kasih KBBI supaya simple, juga salah. Tidak merujuk. Berarti yang benar adalah pilihan Anda walaupun satu tapi benar. Nah itu. Catat itu. Walaupun satu tapi benar. Iskandaria. Dua Y-nya ini. Iskandaria. Di Mesir ini. Iskandaria. Nah ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, diperbaiki. Ini juga V-nya bagaimana panjang, Qurannya juga panjang. Pilihan juga Al-Quran itu dua macam, KBBI atau transliterasi. Ya, nah begini. Kalau Arab berarti kasih panjang di sini. Kalau judul berarti harus mengikuti anunya, judul aslinya berarti panjang ini Quran, ya. Berarti ini semua transliterasi semua. Nama dengan judul transliterasi. Penerbit juga pakai transliterasi. Adapun kota kan sudah bisa menjadi ya, kecuali kota tersebut tidak ada di dalam KBBI, misalkan Iskandaria belum ada di KBBI, ya kasih transliterasi. Ya, ya, misalkan ada kota Kum atau kota-kota tertentu Naisabur tidak ada dalam KBBI, ya kalau tidak ada KBBI kita kembali pasal pertama transliterasi. Kalau dia Arab ya, dan seterusnya. Oke. Ini yang ingin saya sampaikan kepada semuanya. Kalau melihat mustaq kata, ya, tidak ada yang kalah itu kalau kita langsung merujuk ke Mu'jam Mufaharas di Al-Fazil Quran. Itu paling bagus itu, Mu'jam Al-Faz di Al-Fazil Quran. Ya, itu mantap itu kan kita lihat itu. Coba. Ustaz Gampang punya kitab tersebut, Mu'jam Mufaharas. Ada tidak Mu'jam Mufaharasnya? Saya belum Ustaz cek Gampang. lagi, Ustaz. Tapi pernah dengar itu, Mu'jam Mufaharas. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Di situ enak itu. Di situ apalagi nanti semester 3 itu Anda akan pelajari tafsir tematik. Itu Anda harus melihat di Mu'jam Mufaharas kata syukur, kata sabar berapa kali terulang dalam Al-Qur'an. Nah, di situ Anda bisa menghitung sendiri. Nah, oke. 29 kali di Mu'jam Mufaharas nanti Anda hitung sendiri dengan berbagai variabelnya, apakah jadal dalam bentuk fiil, dalam bentuk isim. Fiil apa? Fiil mudori, madi, fiil amar. Fiil mudori lagi apa? Ya kan? Apa anunya? Subjeknya. Begitu misalkan huwa yujadilu atau hum yujadiluna ataukah atau hunna atau ana dan seterusnya itu juga ada itu ya. Anda harus melacak itu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, coba kita lihat pengertian. Secara bahasa, jadal. Ini. Kasih terasi saja ini. Ya, kasih terasi. Ingat kalau terasi miring. Kecuali sudah masuk di KBBI. Nah, kecuali sudah masuk ke KBBI, berarti mungkin tidak miring. Nah, saya pertanyaannya, Ustaz Gampang, ini cadar ini sudah masuk KBBI atau tidak? Saya belum Jawabannya belum. tahu, Ustaz. Jawabannya belum ya. Jawabannya belum. Kalau belum, dari atas tadi ketika Ceknya, kita Ustaz, menulis di
Ya, dari atas itu ketika terus ke jadal kasih miring. Kasih miring. Oh, Oke. Apa ini? Footnote ketiga. Dari mana? Ibnu Manzur. Oke, Ibnu Manzur. Ini juga transliterasinya belum ya. Selain itu Manzur, satu level di atasnya itu sedikit di levelnya Ibnu Manzur itu Maqayis Lughah. Ya. Saya minta nanti kalau Anda besok-besok apakah dalam bentuk skrip, tesis atau skrip atau apa lagi namanya nih, makalah. Saya minta tolong ketika merujuk ke kitab-kitab Arab, ya, Anda akan mendapatkan nilai plus itu kalau eh, Anda langsung mengutip juga bahasa Arabnya. Contoh saya tanya ini, gampang. Jalal secara bahasa artinya ikatan, tali yang sangat kuat. Apa tulisan apa teksnya itu menurut Ibnu Manzur itu? Ikatan. Apa tertulis di Ibnu Manzur kalau itu tertulis kata Syiddatul Fatal Ustaz. Nah, itu ya kan? Nah, Oh iya. itu ada fatal apa kuat. Syiddatul Fatal. Bagaimana Fatal. tulisannya coba? Coba bagaimana tulisannya. Nah, dan Tulisannya selain Ustaz. lisanul Arab, Maqais Lugha juga cari. Jadi minimal dua itu. Oh iya. Nah, kalau ada teks Arabnya begitu enak. Kenapa? Sekitar itu pengalaman sudah berapa tahun terakhir dan seterusnya. Beda kalau yang dulu-dulu, ya. Biasa mahasiswa. Untung kalau seperti Ustaz Gampang dan semuanya ini bagus bahasa Arabnya, kuat atau akurat. Karena ada juga tidak sedikit mahasiswa itu ya ketika menerjemahkan itu mungkin dari terjemahan saja dia ambil atau Om Google atau ya salah-salah lah. Sehingga kita tanya ya apa ini anunya ini teks aslinya ini dan seterusnya. Ini Ustaz. Kenapa beda sekali? Beda sekali. Kenapa seenaknya Anda menerjemahkan kalau begini? Ya kan? Nah, ada itu begitu. Nah, kita juga sebagai dosen atau pembunuh dan sebagainya mau juga membandingkan teks aslinya itu dengan yang Anda tulis, ya, supaya supaya ada perbandingan. Oh, begini loh. Oh, begini loh ya. Jadi yang dikutip Ustaz teksnya eh, dengan bahasa Arab Ustaz atau transliterasi Ustaz? Iya, tulisnya yang bahasa Arab. Baru di Oh, bahasa bawahnya Arab. ada, Oh, baru di bawahnya ada ada artinya. Ada artinya. Ingat kalau Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu terjemahnya, kalau hadis dan teks-teks Arab ada artinya. Jadi ada di bawah. Nah, Syiddatul Fadli ya, kalau harus tidak salah di ya. bawahnya tadi. Nah, ya, Syiddatul Fadli. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, hmm. Wajadaltul habla ajadiluhu jadlan. Oke. Itu. Bahkan ada contohnya ya. Ada contohnya itu. Habla. Oke. Ya, kalau tidak salah itu kata-kata di kitab itu. Nah, dan lihat juga saya lebih suka Makois Duga dan menganggap lebih tinggi itu karena lebih tua dan lebih dekat jaraknya daripada periode-periode sahabat, Nabi dan Tabi'in. Saya sudah membandingkan beberapa kata itu. Ingat teori tentang makna bahasa itu ada dua. Ada namanya makna dasar atau makna awal. Ada namanya makna pengembangan. 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 Berkembang. Saya sudah jelaskan ini makna dasar, makna pengembangan, Ustaz Abdal atau yang lain atau belum? Sudah, kapan di? Aku jelaskan Belum di? tadi Ustaz. Belum. Oke, mari kita lihat. Apa bedanya itu? Kalau kita bilang makna dasar, makna awal. Contoh. Ustaz gampang. Apa artinya koroah? Ustaz gampang. Koroah. Koroah yakra'u ikra. Apa artinya itu koroah? Ustaz gampang. Qara'a Ustaz ya. Apa artinya koroah? Dari kata Quran, koroah, ikro.
Apa artinya? Me Tala Kasih Ustaz, tahu. dari Hah? talayat. Bukan Talayatul sinonimnya. gitu. Bukan sinonimnya. Arti Indonesianya. Arti Indonesianya saja. Baca. Baca. Oke. Membaca itu Baca. qiraah makna dasar atau makna pengembangan? Makna dasar atau makna awal, makna pengembangan atau makna yang kekinian? Baca. Jawabannya adalah ikro atau qiraah itu makna membaca, letaknya di sini. Tapi qiraah makna awalnya menghimpun atau mengumpulkan. Al-jam'u wad-dhammu, menghimpun, himpun atau mengumpulkan. Nah, beda kan? Nah, beda. Di Maqayis Lughah itu makna dasar. Kalau lisan Arab ada makna dasar saya lihat dan ada juga makna pengembangan. Lebih dasar ki, lebih lebih awal gitu Maqayis Lughah. Saya sudah membandingkan beberapa kata itu meneliti ya. Kalau di lisan Arab biasa makna pengembangan ada beberapa itu ya. Tapi kalau di Maqayis Lughah betul-betul makna asal asal dari awal sekali ya. Ya coba lihat, ikra membaca. Ya namanya orang membaca, menghimpun membaca itu menghimpun atau mengumpulkan merangkai satu huruf ke huruf menjadi kata-kata, menjadi kalimat dan seterusnya. Itu menghimpun, ya. Nah, sama ini sus gampang kalau kita bilang Mas, ya. Mas itu apa? Mana awalnya Mas adalah saudara kandung dan ini bahasa Jawa dan di Jawa, suku Jawa dan di Pulau Jawa. Oke. Tapi sekarang mana pengembangan bagaimana segampang? Penjual bakso apa dipanggil lagi? Segampang. Ya kan? Mas. Nah, iya kan, padahal dia bukan saudara kita, saudara kandung kita, hendak kita kenal. Bahkan sudah banyak itu penjual bakso siomay dekat UI ini itu saya wawancarai orang jenis Ponto, orang Takalar juga dipanggil Mas, bukan Jawa kok dong, iya kan? Atau misalkan dia orang Sunda dipanggil Mas, penjual bubur ayam kita bilang Mas, Mas, satu mangkok Mas. Padahal AA ya, AA atau Akang. Tapi juga tidak peduli. Penjual bubur, penjual gado-gado, sate, ya kita orang Makassar, hamba saja, Mas. Orang Jenepon, orang Takalar, orang Bandung, orang Tasik, Mas. Sudah jelas-jelas itu bubur ayam Tasikmalaya, bubur ayam Ciamis. Iya kan? Dia orang Sunda. Kita panggil Mas satu mangkok. Padahal harusnya kita panggil Akang, AA atau apakah Bapak lah minimal. Ya. Nah, berarti ada makna dasar anak awal. Ibu itu mana dasarnya wanita yang kita sangat hormati karena dia yang melahirkan kita. Sekarang ibu ustaz, ibu guru, ibu dosen, ibu wali kota, ibu desa, ibu RT. Walaupun bukan yang dia yang tidak melahirkan kita, tetapi ibu kita panggil ibu, wanita tersebut kita panggil ibu karena kita hormati. Ah ini. Saya mau nanti ke depannya diperkuat ini makna etimologi, makna bahasa. Tapi lihat makna bahasa yang Anda ambil, kalau ambil di kitab-kitab misalkan kamus-kamus Munawwir, Mahmud Yunus itu mungkin makna pengembangan, Al-Asri makna pengembangan. Lisan Arab boleh juga lah, tapi sebagian ini bercampur. Tapi kalau Anda mengambil lima kais logo betul-betul lihat makna dasarnya. Ah, makna dasarnya. Ustaz Gampang sudah tahu apa makna kalau di Maqayis logo Apa Ustaz? di Maqayis logo apa maknanya jadal? Mau dibuka dulu di Syamil Ustaz. Belum tuh ya, belum ya. Nah, nanti. Saya hanya kasih bocoran. Nah, ini Maqayis logo ini. Nah ini al-jim wad-dal wal-lam aslun wahidun wa huwa min babis istihkam syai'i dan seterusnya. Nanti saya terjemahkan sendiri. Ini mana awalnya ya. Nah, makanya jadal dari gitu menjadi jadil, jadwal. Ini semua dari kata itu jadal, jadwal, jadwal pembelajaran, roster itu terambil dari kata jadal semua itu. Jadal, jadwal, jadwal pelajaran. Iya kan itu jadwal sholat. Itu jadi kata jadal itu. Apa mana dasarnya itu? Jangan langsung langsung apa ini dan sebagainya. Lihat itu ya. Bagus.
Kemudian kita lihat lagi makalahnya Ustaz. Nah, kita lihat bedah ini. Ini tepat sekali nih, karena saya belum pernah membedah makalah jadal ini. Jurdani. Berarti bisa dibagi dua di sini Ustaz Jadal dan semuanya. Berarti kasih kolom satu makna etimologi atau makna bahasa. Kalau Jurnani itu makna terminologi. Terminologi, ya. Terminologi. Nah, terminologi bagus. Bagus. Mana terminologi? Jadi mana? Coba ini. Dengan demikian, ini pendapat pribadi Ustaz gampang atau bagaimana nih? Dapat pribadi, Ustaz. Pendapat pribadi? Coba lihat, coba lihat. Coba lihat. Yang etimologi yang kita ambil Ustaz gampang, ya. Terminologi istilah yang kita ambil, jadal adalah, ya. Jurdani, Jurdani itu takrifat, ya, betul. Jadal adalah, kemudian hakikatan jadal adalah. Sementara kesimpulan pendapat pribadi Ustaz gampang, bukan jadal adalah, tapi jadal Al-Quran adalah. Ya, apa kira-kira yang ganjil menurut Ustaz gampang? Saya sudah kasih clue tadi. Kalau di Hmm. Hmm. yang Apa yang ganjil? ditarifkan Jadal. kalau menalokkan dengan Al-Jurjani jadal saja, baru saya sudah Ambil jadal Al-Quran. ada Jadal Al-Quran. Nah, itu yang tambahan sedikit Al-Quran. ganjil. Sama kalau kita mujizat, ijaz. Mujizat banyak kita jalan. Tapi kalau ijazul Quran, apa definisinya? Kosos cerita, 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 cerita. Ya kan, amsal perumpamaan, perumpamaan. Amsal kan juga tuh bagian dari balaghah juga. Jadal juga ini bagian dari ilmu balaghah, ilmu bahasa. Ya kan? Oke. Dan seterusnya, ilmu bahasa dan komunikasi lah itu jadal. Ya kan? Apalagi ini jadal-jadal capres-capres, ya kita hindari saja yang begitu. Ini jalan Al-Quran kira-kira apa itu ya? Atau hanya menambahkan Al-Quran saja? Ilmu yang mengkaji tentang cara Al-Quran, metode Al-Quran, beradu argumentasi dengan siapa saja yang berpotensi untuk menentangnya. Oke, oke. Dan seterusnya. Jadi secara sistematikanya nanti dilihat baik-baik. Nah, kalau begitu, kita harus fair. Kita harus fair. Terminologi yang Ustaz gampang ambil dan seterusnya. Oke. Ada terminologi jadal itu apa? Ya. Oke. Nah, kemudian ketika jadal dengan Al-Quran digandeng, apa maknanya? Contoh kalau kita bilang mata. Mata itu apa? Mata. Hari, sekarang hari apa? Hari Sabtu. Oke, dan sebagainya. Oke, apa itu mata secara terminologi? Organ tubuh yang bisa melihat. Hari apa itu? Waktu. Bagian dari bulan ya, waktu dan sebagainya. Tapi ketika digabung, mata, hari, apalagi terminologinya. Sama. Oh, beda sekali. Ya kan? Begitu. Begitu ya. Begitu. Kita harus fair. Nah, oke, mana bahasanya? Oke, mana bahasanya? Jadal itu apa? Al-Quran apa? Secara singkat saja. Ya. Jadi kita harus fair. Kalau makna bahasa, berarti kalau dua item, dua-duanya dikaji. Walaupun terulang itu Al-Quran, tapi bahas saja secara singkat sekali. Oke. Kemudian terminologinya, kalau begitu jadal Al-Quran apa dong? Ya. Dan seterusnya itu dilihat. Macam-macam jadal Al-Quran. Dan ini juga penulisan Al-Quran, lihat kamus KBBI ya. Ada yang 1 koma bahkan, ada bahkan pakai 2 koma ya. Ada komanya. Coba lihat, saya kasih zoom ini. Nah, masalahnya matanya detektif Conan ini dilawak gini. Coba lihat. Nah, nah. Ini komanya lari ke kiri. Ini komanya 2 lari ke kanan. Dilihat aja semua. Atau saya zoom lagi. Tidak ada Nanti screen, marah Ustaz. lagi. Belum bisa screen. Tidak saya screen. Belum saya kasih screen. Belum saya screen. Ah, 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 ah. Coba lihat. Oh iya. Ah.
Coba kata Quran di sini 1 koma, Quran di sini 2 koma. Ini anunya segampang. Bahkan Qurannya di sini 4 komanya. Subhanallah baru kuliah pada makalah Quran 4 komanya. Hebat sekali ini segampang. Ini 4 komanya bahkan ini. Ustaz, mohon maaf. Nah, iya. Salah, Ustaz. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini kita kaji betul-betul menjadal ini. Kapan lagi? Nah, ini coba lihat. Ini lari ke kiri, ini lari ke kanan. Nah, coba Ustaz gampang. Terserah mau bela diri kah, membela diri Anda atau mengakui atau apalah terserah. Ustaz gampang. Komentar dulu Ustaz gampang. Ada apa yang terjadi ini? Saya hanya berbaik sangka kepada kita-kita semua ini. Ada apa yang terjadi? Ada 1 koma, 2 koma, bahkan 4 koma. Ada apa yang terjadi nih? Iya, Ustaz, Silakan. itu yang apa namanya untuk yang apa yang penjabaran itu mana al-Qattan itu Ustaz, yang di kitab itu yang berbahasa Arab itu saya lihat kemudian eh, artinya ya untuk saya ambil dari buku tersebut kemudian terjemahannya saya kopas saja Ustaz. Jadi tidak sempat menerjemahkan sendiri Ustaz dari bukunya, dari buku aslinya. Kalau yang lainnya sempat saya terjemahkan, kalau yang untuk macam-macamnya tidak sempat saya terjemahkan. Jadi mungkin itunya Ustaz, formatnya masih Ini format. ini ini kenapa dua ini? Ini kenapa 2 komanya? Kenapa dua? Ya Ustaz, itu dari yang kami kopas itu Ustaz timbul begitu formatnya otomatis Ustaz. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Timbul Oke, oke. timbul otomatis Ustaz, timbul otomatis. Oh, oke, oke. Coba, 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 Baik. coba ya. Nanti lihat pedoman transliterasi itu halaman 95. Nah, ini nanti penting bagi Anda untuk melihatnya ya. Ada nanti hamzah, ada nanti transliterasi adalah untuk ain ya. Hamzah atau alif sama ya. Nah, hamzah atau alif sama. Kalau ain juga pakai koma atas tetapi beda dengan hamzah. Hmm. Coba nanti lihat itu di jawaban transliterasi dalam bentuk tabel-tabel. Oke. Oke, kalau Al-Quran itu lihat saja KBBI ya. Mungkin nggak sempat di copy. Oke. Eh, Coba lihat. Kalau misalkan besok-besok menulis transliterasi, yang ingin saya sampaikan sekarang adalah nanti kalau Anda semua menulis transliterasi menggunakan ain, mendapatkan huruf ain atau hamzah, nanti harus Anda lihat. Ya, kalau hamzah atau alif itu komanya koma yang lari ke kiri, seperti angka 9. Ya, nah, oke. Kalau huruf ain, komanya ke kanan, seperti angka 6. Ya, dan seterusnya. Ingat saja, besok-besok kalau nanti kita menulis transliterasi, jangan bilang alif dengan hamzah langsung saja koma atas tidak. Beda ya. Nah, dan seterusnya. Oke, mungkin karena teknis saja ya. Nah, oke, macam-macam jadal. Kalau Ustaz tapi kalau Kenapa? transliterasi Kenapa? Ustaz kalau kalau al Ustaz misalnya al-Qattan begitu A-nya kecil atau besar Ustaz? Oke, oke, Al oke. baru strip. Oke, oke. Coba lihat nanti di pedoman halaman 96 dan seterusnya. Kalau di awal, A-nya besar. Tapi kalau di tengah, sudah benar Anda. Sudah benar. A-nya cuma kecil. Kan dalam bahasa Arab al itu istilahnya tambahan ya. Seperti al-makassari, al-kitabu. Ya kan? Nah, beda kalau Ali Imran. Bukan Ali ya. Nah, atau Ali. Nama sahabat Ali. Wah, jadi alnya itu al-asli. Ini kan al tambahan. Berarti seperti kata-kata al-qattan. Jadi betul q-nya yang besar. Tinggal ini th-nya kasih transliterasi. Hanya juga panjang. Koton. Hanya panjang. Nah, di situ dimainkan saja di situ ya. Nanti diperbaiki. Kalau ini Ustaz al-Syamsiyah Ustaz di belakang Walaupun huruf-huruf bisa. samsiah seperti An-Nisa. Coba lihat nanti di pedoman halaman 100. Misalkan An-Nisa atau halaman sebelumnya itu ada contohnya di pedoman itu kata-kata asyamsu atau apa. Itu tetap coba lihat kalau kita menulis surah An-Nisa. Mari kita lihat di kolom chat.
Atau di sini saja. Nah, coba. Kalau kita menulis An-Nisa bagaimana? Kan tulisannya juga AL, ya. Ah, iya kan? Jadi, ah, jadi begini, walaupun nanti Ustaz gampang, ketika transliterasi tulis Al-Nisa itu begini, ya, ya, Al-Nisa ini begini, ya. Kalau ditulis AL nih, ya, kalau ditulis, ya. Tapi kalau Ustaz gampang nanti presentasi, tetap juga bacanya Ani, Anissa, ya kan? Asyams, Anda tulis Asyams. Betul. Betul kalau Anda tulis Asyams begini, Al-Syams. Tulisannya, tapi kalau ketika presentasi bacanya Asyams. Ya, tetap. Yang mana Komaria dan yang mana Komaria dan yang mana huruf Syamsiyah begitu. Ya, tetap itu. Ya, yang mana Komaria dan yang mana Syamsiyah. Tetap dilihat begitu ya huruf-hurufnya ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu. Tetap. Bagus. Oke. Kita langsung lihat lagi isinya. Mana mana macam-macamnya ini? Macam-macam jadal atau kategori jadal. Apa maksudnya ini? Macam-macam jadal Ustaz gampang dalam Al-Quran menurut mungkin salah tipu ya. Kalau tipu kan tidak masalah. Namanya manusiawi. Dalam bukunya 13. Maksudnya ini 13 apa ini? 13 macam ya jadal dalam Al-Quran. Atau bagaimana? Salah Ustaz itu. Ba- Berapa itu maksudnya? Jadi berapa macam? Berapa macam jadal? Menurut Manna Yang Al-Qahtani. disebutkan itu tulisan salah Ustaz. Oh, yang Yang benar berapa? yang disebutkan itu cuma dua aja, cuma dua. Oh, dua. Ini masalahnya ini saya pusing-pusing. Kalau 31 saya harus belajar kembali karena saya sudah baca itu menalkatan. Iya betul. Tidak sempat sih saya baca lagi hari ini. Kemarin-kemarin, Mas. Perasaan tidak ada itu jadal 31 kali atau 31 macam ya. Oh ya 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 ya. Oke oke. Makanya tadi saya pusing-pusing ini. Nah, jadi berapa macam? Dua saja. Secara global dua. Kemudian macam yang kedua ada lima Ustaz. Aja dulu. Secara global dua. Yang mana itu? Ini ya Itu yang satu menyebutkan Ustaz, ayat-ayat yang kauniyah. poin satu. Iya Nah, ini Ustaz. menyebutkan ayat-ayat kauniyah. Oke. Dua, Yang membantah pendapat para penantang. Oh, berarti dua ini. Hmm. Oh, gampang ya. Mungkin ini tiga kurang satu. Jadi kita juga harus disuruh untuk berpikir ini. Ya bukan tiga satu, tiga kurang satu, jadi dua, gitu ya. Nah, oke dua. Nah, yang pertama ini kenapa bergabung ini? Begini, kenapa berpisah? iya, saya Ini bergabung. bergabung ini ya. Nah, ini. Oh, jangan salah. QS ini tidak pakai titik. Nah, oh, jangan, jangan. Tidak ini, tidak ada misalnya salah ini. Wah, nah. Ingat akhir kalimat itu. Nah, titik. Oke, coba soal gampang. Jelaskan di sini di ayat bahwa ada jadal di ayat ini. Kata kuncinya dulu. Di mana jadalnya di sini? Ya Yohanes Subudu. Coba. Yang mana Jadi di jadalnya di situ? sini, ya, jadi Hmm, hmm. di sini ini menyampaikan argumen untuk menguatkan keimanan, menguatkan kaidah dengan memaparkan ayat-ayat kauniyah. Ya makanya seperti ini kan tadi yang dipertanyakan oleh siapa tadi itu, saya lupa. Ya, jadi jadal itu eh, sebenarnya penyampaian argumen secara umum dalam Al-Quran, termasuk yang di situ tidak ada kata jadal, ya tidak ada kata jadalah, kemudian tidak ada juga yang secara langsung pertentangan yang tersurat di situ. Jadi jadal dalam ayat ini yaitu bagaimana Allah memaparkan tentang eh, kekuasaan Allah ya melalui ayat kauniyah, sehingga dengan hal itu orang-orang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu Ustaz. Jadi ayat di sini tidak ada kata jadal, tetapi Anda vonis bahwa ayat ini ada jadal. Iya Ustaz. Kata kuncinya, saya hanya butuh satu kalimat. Kenapa? Kenapa? Tidak ada tertulis jadal, ta- tidak ada juga debat-debat di sini antara misalkan beda Kak, beda ya. Kalau misalkan alam tara ilal ladzi haja Ibrahim itu kan ada debat-debat itu. Qala mayuhyi ya kan? Ya, ana uhil. Oke, itu kan debat itu Ibrahim dengan Raja Namrud. Oke, ada debat di situ. Ada debat dua arah. Kalau di sini tidak ada ya. Nah, kenapa Iya langsung Ustaz, tidak ada Ustaz. satu kalimat saja, satu kalimat. Kenapa langsung difonis ini ada jadal? Secara singkat. Apa? Ada apa Ustaz ya? Jadi ada argumen di situ Ustaz. Mana argumennya? Argumennya secara akal Ustaz. Yang mana itu? Yang mana? Jadi Kata kuncinya. artinya gimana artinya ini kan eh, kalau orang memperhatikan seperti ini apa namanya ayat kauniyah bagaimana itu bumi bagaimana itu langit seperti ini otomatis orang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hal yang lain yang tentunya penciptanya ini perlu kita sembah ya perlu kita tauhidkan dan seterusnya ya artinya dengan Oke, melihat kita ayat tingkatkan kauniyah. Ustaz gampang. Kalau misalkan ada yang bertanya, ini kan cuma pernyataan. Mana yang mengatakan bahwa ini cadal? Ini kan cuma pernyataan. Tidak bertanya juga, tidak ada kata-kata tanya. Ini kan bukan pertanyaan, tapi cuma pernyataan. Bahkan mana unsur jadalnya? Bagaimana Ustaz gampang jawab? Nah, ini kan cuma Jadi pernyataan. jadal itu Hmm. adalah bagian dari jadal itu berarti adalah ajakan untuk berpikir. Bagian dari jadal juga. Oke. Ingat, untuk mengetahui jadal, kemarin juga Amsal dan seterusnya. Ingat itu ilmu-ilmu kemarin di dosen pertama kita. Ada kan namanya Makkiyah, Madaniyah, Asbabun Nuzul. Ingat materi-materi sebelumnya ya. Atau intinya adalah lihat konteks ayat tersebut. Ya, lihat konteks. Betul secara tersurat ini tulisannya ayat ini. Tetapi konteksnya, peristiwanya, ketika ini ayat turun, bagaimana ini? Bagaimana ini? Segampang sudah bisa dapat gambaran. Bagaimana ini ya ini? Ketika turun ini surah Al-Baqarah ayat ini atau Al-Baqarah secara umum, bagaimana ini? Kok bisa? Langsung dikatakan jadal. Coba lihat, coba lihat. Eh, 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 Kalau Al-Baqarah itu turun di mana, Ustaz Gampang? Surah yang turun di mana? kalau Al-Baqarah Ustaz Mm-mm. atau ayat-ayatnya Ustaz kalau ayat-ayatnya itu Mm-mm. kalau ya ayuhan nas itu kan ini ya antara ciri-ciri Makkiyah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu itu Madaniyah. Itu kemarin yang sempat saya tanyakan ke pemakala ini. Apakah satu Ini, surat itu semuanya Makkiyah atau kalau ayat apa ini, satu surat itu ini, ini sudah dibahas Makkiyah atau ini Madaniyah? Al-Itqan, Campur-campur. Al-Itqan, ya. Al-Itqan betul Iya, itu ya Yuhannas, ya Yuhalladzina amanu, tetapi sudah dibahas itu di kitab-kitab ulama kita. iya, Walaupun artinya Al-Baqarah ya Yuhannas, tetapi pengecualiannya. Al-Baqarah adalah Madaniyah. Madaniyah ya, turun di Madinah atau setelah hijrah. Oke. Kalau kita lihat surah Al-Alaq adalah surah yang pertama Makkiyah atau turun di Mekah atau turun sebelum hijrah. Kalau surah Al-Baqarah surah yang keberapa turun itu di Madinah? Tahu tidak Ustaz Gampang? Yang lain teman-teman tahu tidak? kalau itu Ustaz keberapanya Ustaz. Surah keberapa turun di Mekah? Tahu tidak? Ada yang tahu? Hmm, ada yang tahu? Coba. Hai, belum belum tuntas ini kajian Makkiyah Madaniyah ini atau tertib-tertib Al-Qur'an ini kalau begini. Itu dilupa-lupa. Apakah baik di S1 maupun hari ini di pasca? Oke. Oke. Coba lihat Keliru baik-baik. waraja alam Ustaz. Oke. Surah Al-Baqarah adalah surah yang pertama turun.
setelah hijrah atau surah yang pertama turun di kota Madinah atau surah yang pertama Madaniyah. Surah yang pertama ya, surah yang pertama Madaniyah. Saya berikan datanya. Ini saya sendiri buat data ini. Nah, data ini saya buat ketika saya masih S1, 10 tahun atau 15 tahun yang lalu kurang lebih. Saya buat sendiri. Saya baca kitab Al-Itqan dan kitab lainnya, misalkan. Nah, versi-versinya coba belum. Jadi ada dua kategori sini, tertib mushaf, tertib nuzul. Seperti Al-Alaq, mushaf kan surah ke-96, tapi nuzul pertama, Al-Qalam dan seterusnya. Ya, oke, oke. Coba lihat Al-Baqarah. Ya, lihat Al-Baqarah. Ah, Mutaffifin itu adalah surah yang terakhir turun di Mekah. Al-Baqarah urutannya kedua, tapi turunnya dia turun kepada Nabi surah yang ke-88. Saya kasih garis warna merah. Surah yang pertama turun di Madinah. Surah yang kedua turun di Madinah itu Al-Anfal. Karena peristiwa perang ya. Perang Badar ya. Dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Ah, coba lihat bagaimana konteksnya ini ayat. Sudah ada gambar ini. Sudah ada gambar. Bagaimana konteksnya ayat. Ingat. Ketika Nabi hijrah pertama kali turun ayat-ayat ini di Madinah. Ingat bagaimana konteks masyarakat di Madinah, ya kan? Ada Yahudi, ada Nasrani, heterogen, bercampur orang di situ, ya kan? Baik penduduk yang sudah mulai beriman atau belum, bahkan ada orang munafik dan sebagainya. Itu memang mempertanyakan, mempertanyakan eksistensi Al-Quran. Jadi konteksnya awal-awal surah Al-Baqarah ini betul. Ya kan? Ada pernyataan-pernyataan bagaimana orang bertakwa, orang kafir, orang munafik, kemudian dikasih argumentasi bagaimana penciptaan alam semesta, disuruh menyembah Allah dan sebagainya. Nah, kenapa ulama-ulama kita ayat ini dikategorikan sebagai jadal? Itu lihat konteksnya. Karena ketika itu masyarakat wah, ada di benak mereka mempertanyakan, Islam ini apa ini? Ya kan? Agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad bagaimana ini? Ya kan? Terjadi gejolak-gejolak, dijawab, dijawab oleh Al-Qur'an dalam bentuk pernyataan. Ya, dalam bentuk pernyataan. Jadi bukan hanya jadi sama min qablikum jadi sama. Jadi ada Yahudi Nasrani. Nah, kita lihat ayatnya. Coba kita tampilkan lagi kembali. Iya. Iya kan? Walladzina min qablikum. Yahudi Nasrani, ingat di Madinah itu sudah banyak Yahudi dan Nasrani. Oke. Ini sindiran bagi mereka min qablikum. Jadi bukan hanya Islam ini baru datang. Kemarin-kemarin itu sama yang dibawa oleh Nabi Isa, Musa, Ibrahim itu sama itu. Ya. Alladzi ja'alakum yang menciptakan apa dan sebagainya. Dan konteks ini alladzi ja'alakum kalau kita punya Injil dan punya Taurat ya. Ini juga kurang lebih bahasanya sama. Dalam Injil atau Taurat suka juga mengatakan begini, Allah lah atau Tuhanlah yang menciptakan ini dan sebagainya dan sebagainya. Ah, wih, waduh, sudah hampir jam 12. Bukan hampir jam 12, sudah jam 12 memang ini. Waduh, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Belum contoh kedua, baca sendirilah, ya. Dan seterusnya. Nah, itu bisa dilihat konteksnya, ya. Ayat ini sehingga itu juga ulama kita kemarin-kemarin. Kenapa ini amsal? Dia ada rasa bahasanya, ada juga tahu konteks. Jadi orang yang tahu konteks, yang punya rasa bahasa, itu mengetahui kalimat ini maknanya apa, ya kan? Eh, kita baku teman, kita langsung bertanya, ada pulsata dengan muka-muka yang cemberut, ada pulsata, langsung kita, oh ini mau kita telepon Mamat tak? Nah ini ada ji, pakai menelpon, oh, gratis ada gratis sangku. Oh ini itu kan ya,
Itu mengetahui konteks ya. Nah, dengan ada rasa bahasa, dengan mengetahui konteks, kalau kemarin itu ada rasa bahasa, ilmu balaghah, ini juga ada konteksnya, maka ulama kita tidak sembarang menafsirkan Al-Quran. Dengan adanya mata kuliah studi Al-Quran ini, kita bisa melihat, oh ini ayat konteksnya begini. Ini ayat rasa bahasa. Kalau kita tahu maknanya, tahu pendalamannya, ini arahnya begini, ini arahnya begini, ini arahnya begini, ya kan? Sehingga kalau kita tidak tahu rasa bahasa dan konteks bahasa, maka kita bisa salah penafsiran. Ya, ini yang dimiliki minimal dua ini yang dimiliki oleh ulama-ulama kita, ahli tafsir kita, dan nanti harus menular kepada semua mahasiswa saya yang ada di hadapan saya ini. Insya Allah itu rasa bahasa dan konteksnya harus ditahu. Oh, ini maksudnya ini loh. Ini dan sebagainya sehingga kita tidak salah kaprah, tidak dolun mudillun ya dan seterusnya. Ya, sudah ini lewat 1 menit. Mohon maaf ini saya ambil waktu Anda ini, menyita waktu Anda ya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sudah cukup mungkin. Walaupun tidak tuntas, nanti Anda tuntaskan sendirilah ya. Dan seterusnya. Ingat pembelajaran di pasca sarjana itu kalau kita katakan 3 SKS ya, semuanya itu berarti 3 SKS bersama dosen pemandu, juga 3 SKS belajar mandiri. Jangan tidak belajar mandiri dan 3 SKS juga diskusi sendiri. Nah, berarti setiap minggunya berarti Anda 9 SKS membuka kembali buku-buku tentang bukan cuma ini ji hari Sabtu ji kita belajar tidak ya dan kali itu pengetahuan kita kalau ini juga apalagi sambil mengajar sambil sibuk atau apa kurang itu jadi yang dimaksud dengan belajar di pasca sarjana kalau 3 SKS berarti 9 SKS dalam per minggu kewajiban kita terhadap pelajaran tersebut ya. Oke, sudah azan nih. Ayo ini kita siap-siap. Oke, terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita juga tentunya berpisah karena Allah. Apa-apa yang belum kita pelajari atau belum sempat singgung, ya saya rasa kita semua sudah calon-calon pakar semua. Silahkan kaji supaya nanti pendalaman-pendalamannya lebih lebih dalam lagi ya dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Selamat semua. Ya. Yes.